Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan, Mazmur 91. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi kita semua. Sekalipun masih online, keadaan belum membaik secara sudut pandang manusia, tapi kita percaya Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita. Dia menguatkan kita, menghibur kita, memperlengkapi kita. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita, fokus kita, perhatian kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Segenap hati, segenap kekuatan. Biar hari ini Tuhan memberkati ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah, yang tetap menyertai, menolong kami, memberikan kami kekuatan melewati hari-hari kami. Sebab itu Tuhan, hari ini dimanapun kami berada, dimanapun umat-Mu berada, setiap kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu kami hidupi setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. Engkau susah Kau hibur kami, waktu kami lemah Kau kuatkan kami. Sebab itu kami bersuka cita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Oh haleluya, haleluya. Sebab Engkau Tuhan, Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami.
Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kau berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Menghidupi kebenaran-Mu itu kerinduan kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Engkau yang kami pegang teguh Tuhan, yang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku. Kami berserah penuh, serah penuh. Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku dengan iman kami, penuh ucapan syukur kami katakan, Engkaulah Tuhan. Amin, haleluya. Engkaulah Raja, Engkau berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, amin, haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku haleluya, haleluya. Berdaulat penuh, berdaulat penuh atas hidup kami, atas seluruh bumi. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan, Engkau berdaulat penuh atas keluarga kami, Engkau berdaulat penuh atas kota kami, Engkau berdaulat penuh atas Indonesia, Engkau berdaulat penuh atas bumi. Bumi penuh kemuliaan-Mu, penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat keajaiban dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kami.
Sebab itu kami mau bersyukur buat segalanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau memuji Tuhan, bersukacita, bersyukurlah sebab Tuhan kita sangat baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Segala kasih-Mu tak tersudah. Biar dia bernapas memuji Sang Raja. Di atas gunung terlihat tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap pagi. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda menyaksikan tayangan Voice of the Pentecost dari tim Teologia GBI Gatot Subroto. Selamat menyaksikan. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati.
Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara semua, di tempat kita masing-masing, kita bersyukur, kita membuka hati kita, fokus kita, perhatian kita, biar kiranya Tuhan yang akan berfirman oleh hamba-Nya memberkati firman itu untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan.
dosa di pujian ini. Angkat penyembahanmu bagi Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Roh Kudus semua karya bekerja di tengah-tengah umatmu. Namamu yang kami panggil, namamu yang kami tinggikan, Yesus. Yesus, berarti bagiku. Segalanya Tuhan, melampaui apapun. Kau segalanya, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Sampai hari ini Ebenezer, sampai hari ini Tuhan tetap pelihara dan lindungi kami dan berkati kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, bukakan pintu jalan. Tuhan, bukakan jalan di padang gurun. Bahkan Engkau mengalirkan air sungai di padang belantara. Ada kehidupan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh dapat mengenal Engkau Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus. Allah yang sama disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang sama disembah pada hari Minggu ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Engkau akan melawat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati tanah yang subur, yang pada saat benih firman Tuhan ditabur, benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Dengan demikian nama Bapa di surga dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus saja yang berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih tetap setia dalam ibadah online. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah semua dalam ibadah ini bukan saja saya yang berbicara, tapi ada interaksi. Katakan haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Katakan kanan kiri, katakan shalom, shalom, shalom. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara mengenai perjanjian Allah. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakanlah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu.
Haleluya. And all the people took a stand for the covenant. Kita harus mendukung, kita harus bersama-sama menegakkan dan menghormati perjanjian Allah dengan kita. Apa yang tertulis di dalam kitab Taurat yang ditemukan oleh Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja dari kerajaan Yehuda. Karena sebelumnya itu kerajaan Israel terbagi dua sejak Raja Salomo, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, yang dipimpin oleh pertama kerajaan Israel yang terpecah belah dua itu, yaitu kerajaan Israel bernama Rehabeam, yaitu pemberontak dari Salomo, pemberontakan. Jadi pemberontakan dari Raja Salomo, kemudian namanya Yerobeam, dia membentuk namanya kerajaan Israel. Kemudian ada yang namanya kerajaan Yehuda, yaitu Rehabeam. Raja Rehabeam ini adalah raja anak kandung dari Salomo. Bapak Ibu Saudara, berjalannya waktu dalam kerajaan Yehuda, dan di mana Raja Yosia ini ada raja yang ke-13 dari kerajaan Yehuda. Tapi sebelumnya Raja Manasye dan juga Raja Amon yang berdekatan dengan Raja Yehuda. Yang sangat disayang, Raja Manasye, dia sangat tidak berkenan di mata Tuhan. Dia melanggar segala perjanjian dengan Allah yang dibuat oleh nenek moyang sebelumnya, yang dibuat yang antara Allah dengan Musa, yaitu kitab Taurat. Semuanya dilanggar. Bahkan rumah Tuhan dijadikan petak-petak perzinahan, petak-petak percabulan, ataupun petak-petak yang disakralkan untuk penyembahan dewa Asyera. Bahkan anak-anak dari generasi mereka secara khusus dikorbankan di dalam mezbah api untuk dikorbankan buat dewa Baal. Itu semua yang dilakukannya merupakan kekejian bagi Tuhan. Sesudah Raja Manasye dilanjutkan oleh Raja Amon dari kerajaan Yehuda, tetap sama saja yang dilakukan oleh Bapak. Sudah Raja Amon, barulah Raja Yehuda, Raja Yosia dari kerajaan Yehuda. Nah, Raja Yosia dia memerintah kerajaan Yehuda, yaitu pada saat usianya masih berusia sangat muda. Kalau kita baca dalam ayat 1, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. 8 tahun. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pada usia masih anak-anak, usia masih 8 tahun dia sudah menjadi raja. Dia belum tahu bahwa kerajaan Yehuda yang dia perintahkan dia menjadi raja, dia berkenan pada Tuhan atau tidak. Namun pada usia, Raja Yosia berusia 18, Yosia memerintahkan Safan bin Azalia dan bin Masulam, panitra itu, ke rumah Tuhan, katanya, pergilah kepada imam besar dalam ayat 4, yaitu Hilkiah, supaya ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat dan penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan kepada mereka ke tangan para pekerja, diangkat untuk menguasai rumah Tuhan, supaya diberikannya kepada tukang-tukang yang ada di dalam rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Karena rumah Tuhan sudah rusak, sudah diterlantarkan oleh Raja Amon, Raja Manasye. Tapi pada saat itu Raja Yosia tidak tahu apakah umatnya masih berkenan dengan Tuhan atau tidak. Pada suatu saat
Setelah panitra yang bernama Safan berjumpa dengan Imam Besar Hilkia, Imam Besar Hilkia menemukan kitab Taurat. Kemudian diserahkannya kepada Safan. Dan itulah yang namanya covenant dari nenek moyang bangsa Israel, yaitu hukum Taurat. Kitab hukum Taurat itu sudah banyak, sudah terlalu lama diterlantarkan, sudah terlalu banyak diterlantarkan oleh bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda. Bapak Ibu Saudara, dari kitab 2 Raja-Raja 22 dan 23, kalau saya rangkumkan, Raja Yosia ya melakukan pembaharuan perjanjian dengan Allah. Bahkan di dalam pasal 23 tertulis ya di dalam James Version, Josia restores true worship. Jadi Joshua restore true worship. Yang sebelumnya sudah ditinggalkan penyembahan-penyembahan kepada Allah sebagai covenant. Raja Yosia ya, dia restore semuanya supaya mereka berkenan di mata Tuhan. Ada 4 hal apa yang dilakukan oleh Raja Yosia. Yang pertama, kita baca 2 Raja-Raja 22 ayat 8 sampai 10. 2 Raja-Raja 22 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Berkatalah Imam Besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya kepada para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Ayat 10. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacanya di depan raja. Segera, ayat 11 saya ulangi, segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Setelah Raja Yosia mendengar apa yang tertulis di dalam kitab Taurat yang ditemukan ya oleh Imam Besar Hilkia, di mana kitab Taurat itu sudah terlalu lama diterlantarkan, sehingga banyak orang lupa mengenai standar apa yang berkenan di mata Tuhan. Pertama yang kita pelajari, Raja Yosia menegakkan pedoman standar hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita memperbaharui perjanjian kita dengan Allah. Kita harus tegakkan pedoman standar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah lama tidak baca Alkitab, ataupun mungkin sudah terlantarkan. Bahkan mungkin karena terlantar sehingga Alkitab itu banyak debunya. Cepat ambil Alkitab itu. Betapa pentingnya supaya kita bisa tahu kehidupan kita standarnya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar yang pertama, yaitu kita harus menegakkan kembali standar hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Saya punya cerita. Ya, cerita mungkin cerita dongeng, yaitu seorang Tarzan, di mana Tarzan itu hidup, dibesarkan dari sejak bayi sampai besar, dewasa di hutan oleh gorila. Nah, ceritanya seperti itu. Karena orang tuanya, ibunya gorila, sehingga jalannya pun seperti gorila. Bahkan seperti itu loh. Dan dia berpikir bahwa wajahnya sama dengan
ibunya. Ada rambutnya, semuanya penuh. Dia berpikir seperti itu wajahnya. Namun pada saat dia melihat suatu sungai dan seperti cermin, dia kaget. Loh, kenapa saya wajahnya tidak sama dengan mamaku? Wajahku seperti ini. Dari cerita ini kita bisa menilai bahwa kita perlu cermin dalam kehidupan ini. Apakah berkenan dengan Tuhan atau tidak? Bahaya kalau tidak ada standar dalam kehidupan kita. Kita maunya seenaknya saja, ya, sesuai perasaan, suka-sukanya. Padahal kita harus hidup sesuai covenant dengan Allah. Haleluya. Jadi yang pertama, tegakkanlah pedoman standar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Cepat-cepat ambil Alkitabmu, kalau Alkitabmu sudah banyak diterlantarkan dan tidak pernah dibaca. Karena itu adalah standar hidup dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Raja Yosia? 2 Raja-Raja 22 ayat 11. Segera raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Setelah dia mendengar dan tahu bagaimana standar hidup yang baik di mata Tuhan, dan melihat apa yang sesungguhnya yang dia lakukan sehari-hari tidak berkenan di mata Tuhan, maka sikap Yosia, Raja Yosia itu, dia mengkoyakkan pakaian kebesarannya. Sebagai raja dia mengkoyakkannya. Dan dia tersungkur di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Dan dia sangat sedih. Dan dia berduka. Haleluya. Pakaian itu berbicara perbuatan lama. Kita harus mengkoyakkan perbuatan lama kita, kehidupan lama kita. Jangan pakai lagi kehidupan yang lama. Hiduplah berkenan di mata Tuhan. Karena semua yang tidak berkenan di mata Tuhan mendatangkan murka Allah dan kedukaan buat Tuhan. Tuhan sedih. Kejadian 6 ayat 5, di situ dikatakan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Tuhan. Yuk, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, hidup berkenan di mata Tuhan. Kekristenan bukan berarti, oh, hari Minggu datang ibadah, minta ampun semua dosa, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hidup dalam kehidupan yang lama. Itu bukan standar Tuhan, dan itu bukan membuktikan bahwa orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan setelah dia menyadari bahwa hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, cepat-cepat bertobat. Katakan cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat. Dan dia menggoyahkan pakaian lamanya yang dibanggakannya. Raja Yosia menggoyahkan pakaiannya, pakaian kebesaran sebagai raja. Yang ketiga, 2 Raja-Raja 23 ayat 3 yang tadi kita baca. Kita baca ulang. 2 Raja-Raja 23 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakanlah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup
dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Yang ketiga adalah pembaharuan perjanjian dengan Allah. Restore, kita harus restore hidup kita, ya, supaya ada pembaharuan dalam kehidupan kita, supaya kita berkenan di mata Tuhan. Kalau dulu mungkin tidak pernah, jarang, ataupun ya kadang-kadang untuk berdoa memuji Tuhan, atau mungkin bisa dihitung-hitungan menit dalam seminggu. Mulai hari ini sungguh-sungguhlah siapkan hati setiap pagi kau berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebab kita ada bukan karena tiba-tiba kita ada. Kita memiliki pencipta yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, disembah di dalam Yesus Kristus yang saat ini kita puji dan muliakan Tuhan. Yang ketiga, perbaharuilah perjanjian dengan Allah. Kita koreksi hidup ini. Kita buka hati, jangan keraskan hati. Pak Pendeta, kita kan masih hidup di dalam dunia. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Bahkan Rasul Paulus katakan, apa yang kukehendaki belum tentu apa yang berkenan dengan mata Tuhan. Bahkan sebaliknya. Percayalah Roh Allah yang memberikan kuasa, memampukan kita, sehingga hari demi hari kita diperbaharui menjadi segambar dan serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Perbaharui hidup kita. Fokus kita pada salib Yesus. Fokus kita kepada karakter Kristus, supaya kehidupan kita berkenan di mata Tuhan. Standar hidup kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Kita harus melihat ada buah yang kita hasilkan pada saat kita tinggal di dalam Tuhan. Pada saat kita intim dengan Tuhan, ada buah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harus dihasilkan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Kalau sampai tidak menghasilkan buah Roh Kudus, berarti ada masalah dalam kehidupan kita. Amin. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Justru oleh karena tinggal di dalam hadirat Tuhan, intim dengan Tuhan, engkau akan terheran-heran, kita akan terheran-heran. Kok bisa ya saya bisa memaafkan orang yang menyakiti hati saya? Kok bisa ya saya bisa memaafkan orang yang menipu saya? Kok bisa ya aku bisa memaafkan orang yang menjelekkan, memfitnah saya? Roh Kudus yang memampukan kita. Bahkan kita bisa berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus pada saat dilemparin batu, dia berdoa sama seperti apa kata Yesus, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita yakin Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang memampukan kita sesuai standar dengan apa yang terus dalam firman Tuhan. Yesus berkata tertulis dalam Alkitab, yaitu 1 iota pun aku tidak pernah menghapus yang namanya hukum Taurat. Justru karena hukum Taurat itu, justru aku menggenapi. Karena upah dosa adalah maut. Oleh karena hukum Taurat, kata Rasul Paulus,
aku bisa dapat mengerti bahwa aku orang berdosa. Bukan berarti dengan aku hidup dalam kasih karunia Allah, aku bisa melakukan seenaknya saja, melakukan dosa minta ampun, atau istilahnya namanya tobat kumat. Tidak, kita harus hidup sesuai di dalam perjanjian dengan Allah. Pak Pendeta, susah Pak Pendeta. Betul, sangat sukar kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa di surga, supaya Bapa di surga mengutus roh penolong bagi kita, roh penghibur, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus sendiri, sehingga kita bisa dimampukan menghasilkan buah yang baik. Dengan demikian nama Bapa di surga dimuliakan. Yang keempat, lakukan tindakan dengan perbuatannya, tindakan nyata. Jadi tidak hanya suatu simbolik saja atau istilahnya asbun asal bunyi. Tindakan nyatanya harus jelas. Kalau memang ada penyembahan berhala dalam kehidupan kita, itu harus ditanggalkan. Ada langkah-langkah tindakan yang dilakukan oleh Yosia, yaitu di dalam ayat 4, dia mengeluarkan segala perkakas, ya, segala alat-alat yang dipakai oleh penyembahan Baal dan penyembahan dewa Asyera, untuk segala tentara langit, roh-roh yang di udara. Kalau mungkin pernah ada peikatan dengan dukun-dukun ataupun roh-roh jahat, harus benar-benar ditanggalkan, dibumi hanguskan, ya, dibersihkan, dinyatakan keluar dari kehidupan kita. Pak Pendeta, saya nggak masuk di dalam penyembahan berhala loh. Ya, Rasul Paulus katakan penyembahan berhala seperti apa? Ya, penyembahan berhala tidak hanya seperti apa yang menyembah patung, ya, tapi penyembahan berhala itu kita lihat di dalam Kolose, ya. Kolose 3 ayat 5 dan 6. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Garis bawahi, sama dengan, itu kalau bahasa matematika sama dengan penyembahan berhala. Jangan kau berpikir penyembahan berhala hanya sebatas nyembah patung, ya. Tapi penyembahan berhala di sini yaitu sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Itu masuk ke dalam penyembahan berhala. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Itu termasuk penyembahan berhala. Dan itu harus dibersihkan. Hari demi hari harus dibersihkan semuanya. Kalau memang di dalam handphonemu ada sesuatu yang percampuran, kau singkirkan, kau bersihkan, delete. Jangan masuk di dalam ruangan khusus, orang lain tidak tahu, hanya dirimu tahu, dengan passwordmu sendiri. Itu harus dibersihkan, karena itu mendatangkan murka Allah. Haleluya. Jangan kita mendatangkan perseteruan dengan Allah. Kita ini sudah hidup di dalam damai, diperdamaikan oleh darah Yesus. Jangan buat suatu perseteruan yang baru. Kalau hari ini, ya, kalau kita ada suatu kecemaran yang apa yang tidak berkenan di mata Tuhan, tanggalkan, dibersihkan. Ya. Dalam ayat 7 itu Yosia merobohkan petak-petak pelacuran bakti.
yang dibangun oleh Raja Manasye dan juga Raja Amon. Dibangun di dalam rumah Tuhan. Suatu kekejian, pelecehan. Makanya Tuhan marah. Amin. Tuhan cemburu kalau rumah Tuhan dibuat satu kekejian begitu di hadapan Tuhan. Rasul Paulus katakan, bukankah tubuhmu itu adalah bait suci Allah, rumah Allah? Kalau kita yang sudah diselamatkan, kita harus jaga tubuh kita berkenan di mata Tuhan. Yosia merobohkan juga mezbah korban anak-anak untuk dewa Moloch di dalam ayat 10. Artinya begini, kita harus bertanggung jawab dengan generasi anak-anak. Sebagai orang tua punya tanggung jawab, harus membentuk karakter anak-anak berkenan memiliki roh takut akan Tuhan. Jangan dibiarkan anak-anak kita dibentuk karakternya oleh duniawi, roh-roh jadi udara. Tanpa terasa kadang-kadang orang tua membiarkan anak-anaknya bermain game tanpa terasa karakternya dibentuk di dalam karakter game yang tidak pernah mau puas dan juga cepat marah kalau seandainya diganggu kenyamanannya, bahkan tidak mau hal-hal yang membosankan karena game itu selalu baru terus sehingga bikin orang penasaran. Nah, kalau yang namanya belajar, kita harus belajar dari misalnya bab 3 untuk dapat nempel atau belajar itu diulang-ulang. Anak-anak tidak suka sesuatu yang membosankan. Bukankah itu sudah mulai mencemari ya kehidupan karakter anak-anak kita? Mulai hari ini kita harus disiplin membentuk anak-anak kita, ya, generasi berikutnya, supaya memuliakan nama Bapa di sorga. Generasi Yeremia harus jelas-jelas dia terbangun, dia tidak kompromi dengan dosa. Ada kebangkitan anak-anak muda. Haleluya. Jangan mematikan generasi-generasi anak muda, membiarkan dunia mereka bertumbuh oleh dunia mayanya. Tapi kita harus merebut seperti Yosia. Dia merebut supaya diselamatkan generasi anak-anak yang sebelumnya generasi anak-anak dikorbankan. Ya, dikorbankan sampai mati oleh perapian yang menyala-nyala untuk dewa Moloch di dalam ayat 10. Jadi ada 4 hal harus kita perbaharui di dalam perjanjian kita dengan Allah. Yaitu yang pertama, kita harus tegakkan standar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kedua, evaluasi dalam kehidupan kita, apakah kita sesuai dengan standar dengan Tuhan atau tidak. Kalau terlihat bahwa hidup kita tidak berkenan di mata Tuhan, tanggalkan pakaian, koyakkan pakaian lama kita. Koyakkan pakaian lama kita. Pakailah pakaian yang baru. Dan yang ketiga, kita harus memperbaharui perjanjian dengan Allah. Dan langkah terakhir yang keempat, kita harus membuktikan langkah nyata bahwa kita harus membersihkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan. Perjanjian Allah itu penting, harus kita tegakkan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oh, biar hari-hari kayak ini Tuhan, hidup kami semakin berkenan di mata Tuhan. Karena inilah masa penyaringan, pembersihan rumah Tuhan. Bukankah ada tertulis firman-Mu Tuhan, pertama-tama yang harus dibersihkan adalah rumah Tuhan. Bersihkan kami Tuhan dari segala kecemaran. Biar standar
yang benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan harus ditegakkan. Ada pertobatan yang luar biasa dan memperbaharui perjanjian dengan Allah dan menyatakan langkah yang jelas, terlihat. Terima kasih Bapa di surga. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, pejamkan matamu. Kita evaluasi hidup kita, kita buka hati kita. Apakah hidup kita masih sesuai dengan standar firman Tuhan atau tidak? Minta ampun sama Tuhan, minta dipulihkan, diperbaharui oleh darah Yesus Kristus. Digenapilah firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau orang mengaku segala dosa-dosanya, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosanya dan menyucikan dari segala kejahatannya. Bapa di surga, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bahkan firman Tuhan tertulis, segala makhluk telanjang di mata Tuhan, dan semua apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan di mata Tuhan. Ini kami Tuhan, masih ada kesempatan buat kami untuk minta ampun kepada-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Darah Yesus Kristus yang menyucikan,
dosa-dosa kami, dosa perbuatan penyembahan berhala, percabulan, perzinahan, kecemaran, hawa nafsu yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan keegoisan, keinginan daging. Tuhan, darah Yesus Kristus menyucikan. Ampuni dosa-dosa kami. Kiranya darah Yesus Kristus yang menyucikan kami, supaya tidak mendatangkan murka Allah kepada kami. Kami mau belajar dari Raja Yosia, Tuhan. Kami mau tindakan nyata. Kami mau bersihkan segala sesuatu apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan kami akan berkata, keluar dari hidupan kami, dan penuhi hidup kami dengan kemuliaan Tuhan, dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan kuasa salib Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Kami hari demi hari diperbarui, sehingga hidup kami menjadi berkenan. Hidup kami menjadi serupa dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Biarlah itu menjadi target kami, goal kami, Tuhan. Biarlah hari demi hari kami diperbarui menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam kehidupanku. Biarlah seluruh kehidupan kami menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah Yesus Kristus sudah menyucikan kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami melakukan perjanjian kami dengan Tuhan, yaitu memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah online ini, Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kalau saat ini sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur darah Yesus Kristus, disembuhkan. Darah Yesus Kristus sanggup menyembuhkan segala sakit, penyakit. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berbeban berat, Tuhan Yesus berikan kelegaan, a fresh anointing dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berputus asa diberikan pengharapan, yang pintunya tertutup terbuka, dan pintu mujizat terbuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perbenaran surgawi dicurahkan dalam kehidupan kami. Tingkat-tingkat langit terbuka, hujan berkat terjadi, dan kami menikmati penggenapan janji-janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau satukan hati, kita mau berdoa syafaat. Syanda karala bata karala paya, syanda karala parala papa papa ya, syakarala parala parala papa papa ya, syakata karala paya.
Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu untuk ibadah online pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan yang mengikuti mendengarkan ibadah online pada hari ini. Saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami bersepakat berdoa buat bangsa kami Indonesia, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan Tuhan pandemi COVID-19 Tuhan sampai saat ini, kami percaya Tuhan, kami mau berkatakan, biarlah COVID-19 berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Kau segera memulihkan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memulihkan negeri kami Indonesia Tuhan. Kau memulihkan negeri kami ya Tuhan dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau juga memberkati Tuhan bangsa kami. Kau pulihkan perekonomian Indonesia Tuhan, sehingga perekonomian Indonesia boleh dibangkitkan kembali Tuhan. Seluruh usaha-usaha yang ada di Indonesia Tuhan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga para tim medis Tuhan yang bertugas saat ini ya Tuhan, yang masih menangani pasien-pasien yang sakit Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau melawat mereka Tuhan. Kau sembuhkan mereka Bapa. Kau pakai setiap tangan dokter suster untuk menangani setiap pasien-pasien yang sakit Tuhan. Apapun penyakitnya Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami minta belas kasih-Mu atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Karena kami percaya tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Engkau akan pakai Tuhan beliau ya Tuhan sebagai pemimpin bagi bangsa ini, pemimpin yang Kau urapi Tuhan. Kau berikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap keputusan-keputusan, rencana-rencana apapun Tuhan, Engkau yang turut bekerja Tuhan. Biarlah semua berasal daripada Tuhan. Berkati Pak Jokowi, berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Berkati para menteri Tuhan. Kau berkati, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Berikan mereka Tuhan hati yang Tuhan mengasihi bangsa ini Tuhan. Bekerja untuk bangsa ini Tuhan, untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati TNI, Polri Tuhan. Bapak berkati mereka semua, berikan roh takut akan Tuhan. Bila mereka boleh melakukan segala tugas pekerjaan mereka dengan Tuhan, dengan tulus hati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau memulihkan setiap mereka. Kau memberkati setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih juga pejabat-pejabat pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Gubernur kami Tuhan, Kau berkati mereka semua. Biarlah mereka juga boleh bekerja dengan takut, dengan jujur Tuhan, untuk kemajuan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Syanda karala bata karala bambaya shikata karala parala parala maya. Kami percaya Kau memulihkan negeri kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan Pentakosta ketiga juga terjadi atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Pentakosta ketiga Tuhan melawat setiap mereka Tuhan, baik di rumah-rumah, di jalan-jalan Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Kau sangat mengasihi setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Pakai juga setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sehingga Tuhan amanat agung-Mu boleh tergenapi Tuhan, terjadi Tuhan. Kami lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, berikan kami hati-Mu Tuhan, berikan kami pikiran-Mu, sehingga kami Tuhan boleh dimanapun kami berada, di situ kami boleh menyaksikan kebaikan-kebaikan-Mu, menyaksikan tentang Engkau sebagai Allah Tuhan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati juga gembala kami, pembina kami Pak Niko Nyatra Harjo Tuhan.
Engkau berkati, Engkau akan pakai, berikan kepekaannya lebih lagi akan suaramu. Berikan hati hamba, hati gembala selalu ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Juga keempat wakilnya Tuhan, berkati mereka, berikan kesatuan hati di antara mereka. Mereka saling bahu-membahu, topang menopang Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Berikan kekuatan dalam sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat KCK 9 Pak Sony Wablo, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau juga berikan hati hamba Tuhan selalu menjadi contoh teladan yang baik bagi kami semua Tuhan, khususnya CK 9. Terima kasih ya Bapak, berkati Pak Sony dan seluruh keluarga besarnya. Berikan kesehatan, kekuatan, dan sejahtera-Mu. Juga untuk Pak Isam Tuhan juga akan berkati, pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan gembala kami Tuhan, GBI Legend Suprapta Bapak Gerard Sarapi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan, Kau telah mempercayakan jemaat-jemaat. Oh Tuhan, GBI Legend Suprapta dalam tangan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati, menyertai Tuhan, Kau yang memberikan kemampuan, Kau memperluas kapasitas hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, baik di penjara-penjara Tuhan, maupun dimanapun Tuhan, jemaat-jemaat GBI Legend Suprapto Tuhan, Engkau juga akan pakai sertai Tuhan, tanda-tanda heran dan ajaib menyertai hamba-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa menerima pemulihan kesembuhan Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera-Mu, perlindungan darah Yesus sempurna atas hamba-Mu. Berkati Tuhan rumah tangganya, keluarga besarnya, juga berkati istrinya Bu Ningrum Tuhan. Terima kasih, berkati ketiga anaknya. Apapun yang menjadi kerinduan pergumulan hamba-Mu Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat GBI Legend Suprapto. Tuhan, Engkau juga melawat mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan mereka Tuhan. Yang terbelenggu Tuhan akan bebaskan mereka dari segala ikatan-ikatan apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka memiliki hati yang haus lapar akan Tuhan, hati yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh pengerja GBI Legend Suprapto Tuhan. Terima kasih, berikan kami selalu Tuhan hati yang baru, roh yang baru, hati yang selalu taat kepadamu Tuhan, dan roh yang selalu menyala-nyala Tuhan untuk mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti, setiap orang-orang yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan melawat mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan segala hormat pujian kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan memperluas daerahku.
disayang oleh Bapa di sorga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sebab Bapa di sorga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berkelimpahan, kasih karunia dari Bapa sorgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Rohul Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.